Selamat datang di pelajaran kita kali ini. Kita belajar tentang gugus fungsi. Ya. Mengapa harus belajar gugus fungsi? Karena Anda yang mempelajari kimia akan berhubungan nantinya dengan senyawa-senyawa yang mulai membingungkan seperti ini ya. Nah, sehingga bagaimana kita mengetahui ini senyawa apa? Sehingga gugus fungsi sangat penting bagi kita untuk mengetahui dia masuk dalam golongan mana. Contohnya misalnya seperti ini ada OH, oke. Nah, kita langsung saja. Pengertiannya. Nah, di dalam alam sebenarnya jumlah senyawa karbon sangat banyak sekali, sehingga sangat sulit untuk mempelajari satu demi satu. Ini sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu kemudian para ilmuwan kimia kemudian mengelompokkan senyawa-senyawa tersebut berdasarkan sifat khas yang dimiliki oleh senyawa-senyawa tersebut. Jadi sekali lagi dalam alam sangat banyak ya, sehingga harus dikelompokkan. Sifat yang khas itulah yang disebabkan oleh adanya atom ataupun gugus atom yang menentukan struktur dan sifat dari senyawa karbon disebut sebagai gugus fungsi. Jadi sekali lagi, gugus fungsi adalah suatu sifat yang khas yang disebabkan oleh suatu atom ataupun gugus atom yang menentukan struktur dan sifat dari senyawa karbon. Jadi itu pengertian dari gugus fungsi. Nah, yang berikut ini lebih jelasnya kami sajikan dalam bentuk tabel. Oke. Oh, ini dulu ada 8 macam ya gugus fungsi, yaitu haloalkana, alkohol, eter, aldehid, kemudian keton, kemudian asam karboksilat, kemudian ester, dan terakhir ada amina. Berikut tabelnya ya. Nah, contoh pertama itu adalah misalnya sini ada 6 dulu yang saya tampilkan ya. Yang pertama kita sebutkan tadi haloalkana. Haloalkana itu kepanjangan dari halogen alkana. Karena halogen maka pasti dia mengandung unsur halogen dalam suatu gugus fungsi tersebut. Makanya kemudian gugus fungsional haloalkana dilambangkan dengan X, di mana X adalah suatu halogen ya, suatu senyawa, suatu kelompok atom yang berada pada kelompok halogen. Nah, rumus senyawanya kemudian disebut dengan Rx, di mana R adalah gugus alkil ya. Oke. Nah, contohnya misalnya contoh dari halogen tersebut adalah bromin. Jadi ada Br, ada kemudian ada F dan ada I ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari unsur-unsur halogen. Contohnya misalnya ini ada gugus alkil berikatan dengan gugus halogen ya. Nah, rumusnya, nama dari senyawa ini disebut dengan metil ya, ini metil bromida atau bromometana. Kemudian gugus fungsi berikutnya adalah alkohol. Nah, alkohol selalu dilambangkan dengan OH ya, pada umumnya OH. Oke. Kemudian seperti biasa R seperti sama juga dengan sebelumnya, misalnya metil alkohol. Kemudian ether ya, lambangnya itu selalu ada ROR. Jadi perhatikan baik-baik ya, nanti kita harus bedakan dengan keton ataupun pada pada keton atau pada aldehid dan asam karboksilat. Jadi ether ROR. Oke, jadi ingat baik-baik ya, ROR. Jumlah ikatannya antara R dan O itu hanya satu ya, satu-satu. Kemudian keton, nah sedangkan keton RCOR ya, dimana saya di tengah, kemudian ada ada kemudian ikatan cabangnya dari ikatan ganda dengan O seperti ini, CH3 COCH3 atau propanan atau dimetil, karena ada dua metilnya, dimetil keton. Kemudian selanjutnya adalah gugus aldehid. Gugus aldehid kemudian dilambangkan dengan COH, di mana C berikatan dengan O berikatan dengan C ini
rangkapnya ganda, ikatan rangkap. Nah, seperti ini contohnya, misalnya etanol. Kemudian selanjutnya asam karboksilat ya. Asam karboksilat hampir memiliki kemiripan dengan aldehida, hampir mirip ya. Cuma perbedaannya pada gugus fungsi ini ya, O dan H. Di sini hanya H, sementara di sini OH. Jadi rumusnya COOR, sedangkan pada aldehida hanya COH. Oke. Contohnya etanol. Kemudian yang ketujuh ada ada ester. Ester juga hampir sama tadi dengan ether ya, dengan karboksilat ya. Bedanya di sini ada R COOR, sementara sebelumnya tadi hanya ada ROOR. Sementara ini ada R, ini ada RCOOR. Nah, jadi beda ya. Di sini ikatannya rangkap ya. Perbedaannya di sini ada rangkap. Sebelumnya ini tidak rangkap. Oke, clear ya. Nah, contohnya seperti metilpropanoat, ini ester. Kemudian selanjutnya amina. Nah, amina lebih cenderung atau kekhasannya memiliki gugus amina atau NH2. NH2 ini disebut dengan amina. Nah, rumus umum senyawanya itu RNH2. Contohnya misalnya metilamina. Nah, itulah beberapa contoh dan penjelasan sedikit mengenai gugus fungsi. Oke? Semoga Anda mengerti dengan penjelasan kami. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar dan terus like video kami dan subscribe channel kami sehingga kami bisa terus mengembangkan pendidikan online seperti ini. Demikian, wassalam.